Aku kira setelah pensiun hal paling sulit dalam hidupku sudah selesai. Ternyata aku salah. Aku justru pulang ke kampung untuk menemukan kenyataan yang sampai sekarang masih sulit aku terima. Keluargaku sendiri ternyata sudah menyiapkan sesuatu di belakangku. Sesuatu yang awalnya kupikir hanya soal uang, tapi kemudian berubah menjadi luka yang membuatku memandang rumah yang selama ini kurindukan dengan cara yang berbeda. Selama puluhan tahun aku bekerja di kota, satu-satunya bayangan yang selalu membuatku kuat adalah rumah. Aku membayangkan suatu hari nanti aku tidak perlu lagi bangun sebelum matahari terbit. Tidak perlu mengejar kendaraan, tidak perlu memikirkan target pekerjaan, tidak perlu pulang dalam keadaan badan sudah tidak bertenaga. Aku hanya ingin duduk di teras rumah kampung sambil minum kopi, melihat kebun yang dulu sering kutinggalkan, mendengar suara ayam di pagi hari, dan yang paling penting, menghabiskan waktu bersama istriku dan anak-anak. Aku tidak pernah punya mimpi yang macam-macam. Aku tidak ingin hidup mewah setelah pensiun. Aku hanya ingin menikmati hasil dari tahun-tahun yang sudah kulewati. Bahkan selama bekerja pun, sebagian besar penghasilanku selalu kembali kepada keluarga. Anak pertama butuh biaya sekolah, ku bayar. Anak kedua ingin kuliah, ku usahakan. Ketika Rian menikah dan membutuhkan biaya, aku bantu. Ketika Dina kesulitan, aku juga tidak pernah tega menolak. Aku selalu berpikir, namanya juga orang tua. Kalau anak sedang membutuhkan, sebisa mungkin kita bantu. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak uang yang sudah keluar. Aku juga tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, semua pengorbanan itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk menentukan hidupku. Hari kepulanganku seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan. Begitu sampai di rumah, istriku memelukku cukup lama. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Rian datang bersama istrinya. Dina juga datang. Mereka semua terlihat senang. Saat itu aku benar-benar merasa lega. Dalam hati aku berkata, akhirnya aku pulang juga. Aku pikir setelah bertahun-tahun hidup jauh dari keluarga, sekarang waktunya kami menikmati hidup bersama. Malam pertama bahkan terasa seperti mimpi. Kami makan bersama di meja yang sudah lama tidak kududuki. Aku mendengar cerita anak-anak. Aku tertawa. Istriku beberapa kali menatapku sambil tersenyum. Aku merasa semua pengorbananku selama ini tidak sia-sia. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Besok paginya, pembicaraan mulai berubah. Awalnya Rian bertanya biasa saja. Pak, uang pensiun sudah cair semua. Aku tidak merasa aneh. Aku menjawab sambil menyeruput kopi. Belum semuanya. Kenapa? Rian tersenyum. Gak apa-apa, Pak. Cuma mau tahu saja. Aku tidak memikirkannya lagi. Tapi beberapa jam kemudian, Dina juga menanyakan hal yang hampir sama. Pak, nanti uang pensiunnya mau dipakai buat apa? Aku tertawa kecil. Memangnya kenapa? Ya, siapa tahu Bapak punya rencana. Aku menjawab bahwa aku ingin memperbaiki bagian belakang rumah dan mungkin membuat kebun kecil. Dina hanya diam. Waktu itu aku belum curiga. Aku malah merasa mereka sedang perhatian kepadaku. Bukankah wajar kalau anak ingin tahu rencana orang tuanya setelah pensiun? Aku masih mencoba berpikir baik. Sampai suatu malam, aku terbangun karena ingin mengambil air minum. Saat melewati ruang tengah, aku mendengar suara Rian. Pelan sekali. Aku tidak bermaksud menguping, tapi ketika mendengar namaku disebut, langkahku berhenti. Kalau Bapak sudah pensiun, uang itu jangan sampai habis untuk hal yang tidak penting. Aku langsung diam. Ada suara istriku. Ayahmu sudah lama kerja. Mungkin sekarang dia ingin menikmati uangnya. Rian menjawab. Ya, tapi kan kita juga punya kebutuhan, Bu. Aku berdiri di balik dinding. Tidak bergerak, tidak masuk, tidak juga pergi. Entah kenapa, saat itu dadaku terasa sesak. Aku mendengar mereka membicarakan kebutuhan Rian. Tentang usaha, tentang modal, tentang beberapa pembayaran yang belum selesai. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka memang sedang membutuhkan bantuan. Aku juga pernah berada di posisi seperti itu. Aku tahu rasanya ketika seseorang sedang terdesak. Tapi kemudian aku mendengar satu kalimat yang membuatku benar-benar terdiam. Bapak kan sekarang sudah pensiun. Kebutuhannya juga tidak sebanyak dulu.
Aku menundukkan kepala. Kalimat itu sederhana. Tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar. Tapi entah kenapa, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi. Selama bertahun-tahun, aku bekerja supaya anak-anak tidak perlu merasakan kesulitan yang pernah kurasakan. Sekarang, setelah aku pensiun, ternyata yang mereka lihat pertama kali bukan ayah yang sudah lama mereka tunggu pulang. Yang mereka lihat adalah uang pensiun. Aku kembali ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. Istriku masih belum tahu kalau aku mendengar semuanya. Aku berbaring membelakanginya. Mataku menatap dinding. Malam itu aku sulit tidur. Aku mencoba mencari alasan untuk membela anakku sendiri. Mungkin Rian memang sedang terdesak. Mungkin dia tidak bermaksud begitu. Mungkin aku terlalu sensitif karena baru saja pulang. Aku terus mencari alasan. Karena bagaimanapun juga dia anakku. Tapi, semakin aku mencoba melupakan percakapan itu, semakin satu pertanyaan muncul di kepalaku. Kalau kalian berada di posisi saya, ketika keluarga sendiri mulai lebih banyak membicarakan uang pensiun daripada kepulangan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Aku tidak langsung bertanya kepada mereka. Aku memilih diam. Bukan karena aku tidak berani. Aku hanya ingin tahu apakah yang kudengar malam itu memang benar-benar seperti yang kupikirkan. Dan ternyata, beberapa hari setelah itu, Rian datang kepadaku membawa sebuah rencana. Saat itulah aku mulai sadar. Masalahnya ternyata jauh lebih besar daripada sekadar uang pensiun. Rian datang kepadaku membawa sebuah rencana. Pagi itu kami duduk berdua di teras. Istriku sedang pergi ke pasar, sementara Dina belum datang. Rian membawa sebuah map tipis berwarna coklat. Awalnya aku mengira dia membawa proposal usaha. Ternyata memang benar. Pak, aku mau ngomong sesuatu. Aku menatap wajahnya. Ngomong saja. Rian menarik napas. Kalau Bapak memang sudah dapat uang pensiun, aku mau minta bantuan sedikit. Aku tidak langsung menjawab. Buat apa? Buat usaha, Pak. Aku bertanya usaha apa. Rian kemudian menjelaskan rencananya. Katanya dia ingin membuka usaha yang menurutnya bisa memberikan pemasukan tetap. Dia sudah menghitung modalnya, memperkirakan keuntungan, bahkan sudah punya tempat yang ingin disewa. Aku mendengarkan semuanya sampai selesai. Dalam hati, aku sebenarnya masih ingin membantu. Bagaimanapun, dia anakku. Aku hanya bertanya satu hal. Kalau usahamu gagal, bagaimana? Rian terdiam sebentar. Insya Allah nggak gagal, Pak. Bapak bukan bilang kamu pasti gagal. Bapak cuma tanya. Kalau ternyata tidak sesuai rencana? Rian menghela napas. Ya nanti kita pikirkan lagi. Kita. Entah kenapa kata itu membuatku tidak nyaman. Aku bertanya lagi. Berapa yang kamu butuhkan? Rian menyebutkan angka yang cukup besar. Aku terdiam. Itu bukan lagi uang kecil yang bisa kuberikan tanpa berpikir. Itu sebagian besar dari uang yang selama ini kusisihkan untuk masa pensiunku. Uang yang rencananya ingin kupakai untuk memperbaiki rumah, membeli beberapa peralatan kebun, dan menyisihkan biaya hidup bersama istriku. Aku masih menatapnya. Rian, ayah juga sudah tidak bekerja. Iya, Pak. Kalau uang itu ayah kasih ke kamu, nanti ayah hidup dari mana? Rian tersenyum kecil. Bapak kan masih punya rumah. Aku langsung menatapnya. Terus, ya, kebutuhan bapak sama ibu kan tidak terlalu banyak. Aku tidak menjawab. Kalimat itu kembali muncul. Kebutuhan bapak tidak terlalu banyak. Seolah-olah karena aku sudah tua, aku tidak lagi membutuhkan masa depan. Seolah-olah uang yang kukumpulkan setelah puluhan tahun bekerja memang sudah sewajarnya berpindah ke tangan anak-anak. Aku mencoba menahan perasaan. Rian, ayah pikirkan dulu. Wajahnya berubah. Tidak marah, tapi jelas kecewa. Kalau bapak masih pikir-pikir, kapan aku bisa mulai? Ayah bukan menolak, tapi bapak juga belum mengiyakan. Aku menarik napas. Ayah cuma ingin memastikan uang itu memang dipakai untuk sesuatu yang jelas. Rian berdiri. Ya sudah, Pak, pikirkan saja. Dia pergi meninggalkan teras. Aku memandang punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Saat itu aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Dulu kalau aku tidak bisa membantu, anakku akan bilang tidak apa-apa. Sekarang ketika aku tidak langsung memberikan uang, wajahnya berubah. Aku belum sempat mencerna semuanya ketika beberapa hari kemudian Dina datang. Dia membawa makanan.
Seperti biasa, dia masuk ke rumah sambil tersenyum. Tapi pembicaraan kami akhirnya kembali ke hal yang sama. Rumah. Pak, rumah ini mau direnovasi bagian belakang? Aku mengangguk. Iya, kalau ada uang lebih, ayah mau bikin kamar kecil sama kebun di belakang. Dina diam. Kemudian dia berkata pelan. Kalau rumah sebesar ini nanti cuma ditempati bapak sama ibu, sebenarnya sayang juga. Aku menatapnya. Maksudmu? Gak apa-apa, Pak. Cuma kepikiran saja. Kepikiran apa? Tina memainkan ujung bajunya. Rian kan juga sudah punya keluarga. Aku juga. Kalau suatu saat kita butuh tempat untuk tinggal, kan rumah ini masih rumah keluarga. Aku mulai mengerti arah pembicaraannya. Rumah ini memang rumah keluarga, tapi bukan berarti bisa dipakai siapa saja tanpa dibicarakan. Dina tersenyum. Aku tahu, Pak. Tapi setelah itu dia kembali mengatakan sesuatu yang membuat pikiranku semakin tidak tenang. Bapak jangan sampai nanti menjual rumah ini. Aku mengerutkan kening. Siapa bilang ayah mau menjual rumah? Dina langsung diam. Aku menatapnya. Siapa yang bilang? Gak ada. Dina. Dia menunduk. Aku cuma takut saja. Takut apa? Takut bapak nanti berubah pikiran. Aku tidak mengerti. Aku belum pernah mengatakan ingin menjual rumah. Bahkan sejak awal aku pulang, satu-satunya rencanaku adalah tinggal di sini sampai tua. Rumah ini bukan sekadar bangunan bagiku. Disinilah aku dan ibumu membesarkan kalian. Di halaman ini dulu kalian bermain. Di kamar depan, aku pernah menunggui kalian demam. Di ruang tengah ini, aku pernah menghitung uang sekolah kalian sambil bertanya-tanya. Bagaimana caranya supaya semuanya tetap bisa terbayar? Jadi kenapa tiba-tiba mereka takut aku menjualnya? Malam itu aku kembali bicara dengan istriku. Sari? Iya? Anak-anak pernah ngomong soal rumah ini. Istriku terdiam. Aku menunggu. Pernah? Sejak kapan? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa waktu sebelum kamu pulang. Dadaku terasa berat. Ngomong apa? Istriku menatap lantai. Katanya kalau nanti kamu sudah pensiun, rumah ini harus tetap dipertahankan untuk anak-anak. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Aku hanya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dipertahankan? Iya. Memangnya siapa yang mau mengambil rumah ini dari mereka? Istriku diam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang selama ini sengaja tidak diceritakan kepadaku. Kamu tahu lebih banyak dari ini kan? Tidak. Jangan bohong sama aku, Sar. Dia menarik napas panjang. Aku cuma tidak mau kamu kepikiran. Kalimat itu justru membuatku semakin curiga. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa aku harus dibuat tidak tahu? Aku masuk ke kamar. Aku membuka lemari lama tempat menyimpan dokumen-dokumen rumah. Sertifikat, bukti pembayaran, surat-surat lama. Semuanya masih ada. Aku memeriksa satu persatu. Tidak ada yang berubah. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Beberapa hari sebelumnya, aku pernah melihat sebuah map coklat di atas meja ruang tengah. Awalnya aku mengira itu milik Rian. Tapi setelah pembicaraan tentang rumah, aku mulai penasaran. Aku keluar dari kamar. Ruang tengah kosong. Map itu masih ada. Aku mengambilnya. Tanganku berhenti beberapa detik sebelum membukanya. Entah kenapa, sejak memegang map itu, firasatku tidak enak. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Aku membaca halaman pertama, lalu halaman kedua. Semakin kubaca, semakin sulit aku bernapas. Ada pembicaraan tentang rumah, ada nama-nama anggota keluarga, ada rencana mengenai penggunaan rumah. Dan yang paling membuat tanganku gemetar, dokumen itu sudah dipersiapkan sebelum aku pulang. Artinya, semua ini bukan muncul setelah aku tiba di kampung. Sudah ada orang yang memikirkan semuanya jauh-jauh hari. Aku duduk di kursi ruang tengah. Map itu masih terbuka di tanganku. Untuk beberapa saat, aku hanya menatap tulisan di atas kertas. Aku tidak tahu harus marah kepada siapa. Kepada Rian, kepada Dina, atau kepada istriku yang ternyata sudah mengetahui sebagian dari semua ini. Aku menutup map itu perlahan. Saat itulah satu pertanyaan muncul di kepalaku. Kalau kalian berada di posisi saya, dan menemukan dokumen yang disiapkan keluarga sendiri, tanpa pernah meminta persetujuan kalian, apakah kalian akan langsung bertanya kepada mereka?
atau memilih diam untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berada di balik semua rencana itu. Aku memilih yang kedua. Aku belum ingin mereka tahu kalau aku sudah menemukan dokumen tersebut. Aku ingin mendengar sendiri dari mulut mereka. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka sudah merencanakan semuanya. Dan yang paling ingin ku ketahui, Siapa yang pertama kali punya ide untuk melakukan semua ini? Malam semakin larut. Aku memasukkan kembali dokumen itu ke dalam map. Lalu aku mengembalikannya ke tempat semula. Aku berpura-pura tidak pernah melihatnya. Tapi sejak malam itu, rumah yang baru beberapa hari ku tempati kembali terasa asing. Aku mulai memperhatikan setiap percakapan, setiap tatapan, setiap alasan yang diberikan anak-anak kepadaku. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya kepada istriku. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuatku sadar. Orang yang paling dekat denganku ternyata memang sudah mengetahui semuanya. Orang yang paling dekat denganku ternyata memang sudah mengetahui semuanya. Aku menatap istriku cukup lama. Sari, sebenarnya apa yang kamu tahu? Istriku tidak langsung menjawab. Dia duduk di ujung kursi sambil meremas ujung kerudungnya. Aku bisa melihat dari wajahnya bahwa ada sesuatu yang selama ini dia simpan. Bilang saja, kataku pelan. Aku lebih sakit kalau harus tahu dari orang lain. Dia menarik napas panjang. Anak-anak memang pernah bicara sama ibu. Bicara soal rumah. Dia mengangguk. Dan soal uang pensiun. Kali ini, dia kembali diam. Jawaban itu sudah cukup buatku. Aku menundukkan kepala. Ternyata selama ini, bukan cuma Rian yang memikirkan uang pensiunku. Dina juga tahu. Dan istriku pun tahu. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kalian tidak pernah bilang? Karena ibu takut kamu marah. Aku tersenyum pahit. Jadi sekarang ibu memilih menyembunyikannya. Bukan begitu. Terus bagaimana? Istriku mulai berkaca-kaca. Rian sedang banyak masalah. Aku terdiam. Masalah apa? Usahanya sudah beberapa kali rugi. Ada utang yang belum selesai. Dia takut kalau tidak mendapat tambahan modal, semuanya semakin berantakan. Aku menghela napas panjang. Aku sebenarnya sudah menduga Rian sedang kesulitan. Itulah sebabnya sejak awal aku tidak langsung menolak ketika dia meminta uang. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa kuterima. Kalau dia memang sedang kesulitan, kenapa tidak datang dan bicara baik-baik sama ayahnya? Istriku tidak menjawab. Aku menatapnya. Kenapa harus membuat rencana di belakangku? Air mata istriku akhirnya jatuh. Karena mereka pikir kamu pasti menolak. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena untuk pertama kalinya aku sadar. Mungkin selama ini aku memang terlalu sering berkata iya. Setiap anak meminta bantuan, aku bantu. Setiap mereka kesulitan, aku datang. Mungkin tanpa sadar aku membuat mereka percaya bahwa selama aku masih hidup, selalu ada jalan keluar bernama ayah. Aku menarik napas. Tapi aku juga sudah pensiun, Sar. Ibu tahu, aku sudah tidak punya gaji bulanan. Ibu tahu, kalau semua uangku diberikan kepada anak-anak, nanti siapa yang memikirkan kita? Istriku menangis pelan. Aku juga takut itu. Aku menatapnya. Kalau begitu kenapa kamu diam? Dia mengusap air mata. Karena aku ibu mereka. Aku tidak bisa langsung menjawab. Aku mengerti. Seorang ibu memang sering begitu. Anaknya salah pun masih dicari alasannya. Anaknya jatuh pun masih ingin ditolong. Tapi aku juga seorang ayah. Dan sebagai ayah, aku tidak ingin anak-anakku terus hidup dengan mengandalkan pengorbananku. Aku belum sempat melanjutkan pembicaraan ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Rian datang. Dia masuk sambil membawa beberapa lembar kertas. Begitu melihatku dan ibunya duduk berdua, langkahnya melambat. Bapak belum tidur? Aku menjawab singkat. Belum. Rian duduk. Ada apa? Aku menatapnya. Kamu masih mau membicarakan uang pensiun itu? Dia terdiam sebentar. Iya, Pak. Aku mengangguk. Duduk. Rian duduk di depanku. Aku tidak menunjukkan bahwa aku sudah melihat dokumen yang disiapkan mereka.
Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya. Rian, sebenarnya kamu butuh berapa? Dia menyebutkan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Aku mengangguk pelan. Kalau ayah kasih, jaminannya apa? Rian terlihat bingung. Jaminan? Iya. Bapak nggak percaya sama saya. Aku menatap matanya. Ini bukan soal percaya. Terus? Ini uang untuk masa tua ayah dan ibu. Rian menghela napas. Bapak kan masih punya rumah. Aku kembali mendengar kalimat yang sama. Aku menatapnya beberapa detik. Kenapa semua orang selalu bilang begitu? Rian diam. Apa karena ayah punya rumah? Berarti uang ayah boleh diberikan semua. Bukan begitu, Pak. Terus bagaimana? Rian mulai terlihat kesal. Bapak dari dulu juga selalu bantu kami. Aku mengangguk. Benar. Kalau sekarang kami butuh bantuan, kenapa jadi sulit? Aku menarik napas panjang. Karena sekarang ayah sudah pensiun. Rian tidak menjawab. Aku melanjutkan. Dulu kalau ayah salah mengatur uang, besok ayah masih bisa bekerja lagi. Aku menunjuk diriku sendiri. Sekarang tidak. Suasana ruang tengah menjadi sunyi. Aku bisa melihat Rian menundukkan kepala. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku semakin kecewa. Kalau Bapak tidak mau bantu, ya sudah. Aku menatapnya. Begitu saja? Bapak juga punya hak. Aku mengangguk. Ternyata sekarang kamu sudah mengerti. Rian berdiri. Aku pulang dulu. Aku tidak menahannya. Pintu tertutup. Istriku hanya menangis. Aku duduk sendirian. Malam itu aku sadar, persoalannya sudah bukan lagi tentang uang. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada rasa berhak. Seolah-olah karena selama puluhan tahun aku selalu memberi, anak-anak merasa pemberianku adalah sesuatu yang memang menjadi kewajiban. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengatakan kepada mereka bahwa uang pensiun itu tidak akan kuberikan dulu. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Ternyata benar. Rian mulai jarang datang. Dina juga mulai jarang menelepon. Tidak ada lagi pesan menanyakan apakah aku sudah makan. Tidak ada lagi pertanyaan tentang kebun. Tidak ada lagi cerita kecil tentang cucu. Semuanya berubah. Hanya karena aku mengatakan satu kata. Tidak. Aku duduk di teras suatu sore dan menatap halaman rumah. Dulu aku bekerja bertahun-tahun untuk memiliki tempat seperti ini. Sekarang aku justru merasa harus meminta izin kepada keluargaku sendiri untuk tinggal dengan tenang di dalamnya. Aku tidak ingin seperti ini. Aku tidak ingin bertengkar dengan anak-anak. Tapi aku juga tidak ingin masa tuaku dihabiskan dengan perasaan takut setiap kali mereka datang. Sampai suatu sore, Dina datang. Wajahnya terlihat berbeda. Dia duduk di sampingku. Pak. Iya? Aku mau minta maaf. Aku menoleh. Untuk apa? Dia menunduk. Karena selama ini aku ikut membicarakan rumah. Aku tidak langsung menjawab. Aku menunggu. Siapa yang pertama kali punya ide itu? Dina diam. Aku mengulang pertanyaanku. Siapa? Air matanya mulai jatuh. Aku terdiam. Entah kenapa, meskipun sudah menduga, mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya tetap terasa menyakitkan. Kenapa? Dina menangis. Aku takut, Pak. Takut apa? Aku takut setelah Bapak pensiun, Bapak pergi dari sini. Aku mengerutkan kening. Pergi kemana? Entahlah. Mungkin jual rumah, mungkin tinggal di tempat lain. Aku takut nanti kami tidak punya tempat untuk pulang. Aku menghela napas. Jadi karena takut kehilangan rumah, kamu membuat rencana untuk mengambil keputusan atas rumah ini tanpa bicara dengan ayah? Dina menundukkan kepala. Aku salah, Pak. Aku memejamkan mata sebentar. Ternyata, bukan uang yang menjadi awal semuanya. Ketakutan, ketergantungan, dan kebiasaan menganggap aku sebagai tempat mereka kembali setiap kali hidup terasa sulit. Aku memandang anakku. Dina, ayah tidak pernah berniat meninggalkan kalian. Dia menangis semakin keras. Terus kenapa Bapak marah? Aku menjawab pelan. Ayah bukan marah karena kalian butuh bantuan. Aku berhenti sebentar. Ayah sakit karena kalian tidak percaya bahwa ayah bisa diajak bicara. Dina mengusap air matanya. Aku tahu masalah ini belum selesai. Masih ada dokumen yang belum kubicarakan. Masih ada Rian yang belum memahami semuanya.
Dan masih ada satu keputusan yang harus kuambil. Aku bisa saja menggunakan semua dokumen itu untuk melawan mereka. Aku bisa saja mengatakan rumah ini sepenuhnya milikku dan meminta semua orang pergi. Tapi apakah itu akan membuat keluargaku kembali? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku tidak ingin membalas luka dengan luka. Aku ingin mereka mengerti satu hal, bahwa membantu anak bukan berarti orang tua harus menyerahkan seluruh hidupnya. Malam itu, aku mengumpulkan istriku, Rian dan Dina. Aku meletakkan map coklat itu di atas meja. Semua langsung terdiam. Rian menatapku. Dina menundukkan kepala. Istriku memejamkan mata. Aku membuka map tersebut. Mulai malam ini, kita bicara semuanya. Aku menatap anak-anak satu persatu. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku menarik napas panjang. Dan setelah malam ini, keputusan tentang uang pensiun dan rumah ini akan berbeda dari apa yang kalian rencanakan. Rian menatapku dengan wajah tegang. Dina mulai menangis lagi. Aku tahu keputusan yang akan kuambil mungkin akan membuat mereka kecewa. Tapi untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, aku merasa harus memilih satu hal. Bukan memilih antara Rian atau Dina. Bukan memilih antara keluarga atau uang. Aku harus memilih untuk menghargai hidupku sendiri. Dan malam itu, aku akhirnya mengatakan keputusan yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku menarik napas panjang. Mulai sekarang, uang pensiun ini tidak akan ayah berikan kepada siapapun. Rian langsung menatapku. Dina terdiam. Istriku juga tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu keputusan itu mungkin terdengar keras, tapi selama puluhan tahun, aku sudah menghabiskan tenaga untuk keluarga. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku ingin menyisakan sedikit untuk diriku sendiri. Ayah bukan tidak mau membantu kalian, kataku pelan. Tapi ayah juga sudah tidak bekerja. Uang ini harus cukup untuk hidup ayah dan ibu sampai tua. Rian menundukkan kepala. Tapi aku memang sedang kesulitan, Pak. Ayah tahu, kalau bukan bapak saya harus minta bantuan siapa? Aku menatap anakku. Cari jalan bersama-sama, Rian. Jangan selalu mencari jalan dengan mengambil dari ayah. Dia terdiam. Aku kemudian membuka map coklat yang sejak tadi berada di atas meja. Ayah juga sudah melihat dokumen ini. Dina langsung menangis. Rian terlihat terkejut. Kapan Bapak lihat? Beberapa hari lalu. Aku tidak marah. Aku hanya ingin mereka mendengar semuanya. Rumah ini tetap rumah kalian. Kapanpun kalian mau datang, pintunya tetap terbuka. Aku berhenti sebentar. Tapi rumah ini bukan milik kalian sekarang. Rian menarik napas. Aku tidak pernah bermaksud mengambil rumah Bapak. Aku menatapnya. Mungkin kamu tidak merasa sedang mengambil, tapi ketika kalian sudah membuat rencana tentang rumah ini tanpa bertanya kepada pemiliknya, menurutmu itu apa? Rian tidak menjawab. Dina menangis semakin keras. Aku yang mulai semuanya, Pak. Aku menoleh kepadanya. Aku takut Bapak pergi. Aku menggeleng pelan. Dina, ayah tidak pernah mau pergi dari kalian. Tapi aku takut kehilangan rumah ini. Yang kamu takutkan sebenarnya bukan kehilangan rumah. Dina menatapku. Kamu takut kehilangan tempat bergantung. Dia langsung menundukkan kepala. Aku tahu kata-kata itu mungkin menyakitkan. Tapi kadang-kadang ada kebenaran yang memang harus dikatakan. Selama ini ayah salah, lanjutku. Ayah terlalu sering menyelesaikan masalah kalian. Rian menatapku. Waktu kamu punya masalah sekolah, ayah yang cari jalan. Waktu kamu menikah, ayah bantu. Waktu usahamu bermasalah, ayah bantu. Ketika Dina kesulitan, ayah juga datang. Aku menarik nafas. Ayah pikir itu bentuk kasih sayang. Air mataku mulai terasa hangat. Tapi mungkin tanpa ayah sadari, ayah membuat kalian percaya bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan oleh ayah. Tidak ada yang berbicara. Ruang tengah menjadi sangat sunyi. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada yang membicarakan uang, tidak ada yang membicarakan rumah.
Yang ada hanya 3 anak kalimat yang sejak tadi tertahan di dalam hati. Aku melihat istriku. Dia menangis. Ayah juga minta maaf sama ibu, kataku. Istriku menggeleng. Bukan salah kamu semuanya. Tapi ibu memilih diam. Dia menundukkan kepala. Ibu takut keluarga kita pecah. Aku menggenggam tangannya. Justru karena kita keluarga, seharusnya kita bicara. Malam itu kami bicara sangat lama. Tidak ada yang langsung selesai. Rian menceritakan semua masalahnya. Ternyata utangnya lebih besar daripada yang kukira. Usahanya memang beberapa kali gagal. Dia malu mengatakannya karena takut aku kecewa. Dina juga bercerita bahwa selama ini dia selalu merasa hidupnya tidak aman. Setiap ada masalah, dia berpikir rumah orang tua adalah satu-satunya tempat yang masih bisa menyelamatkan mereka. Aku mendengarkan semuanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menawarkan uang. Aku hanya bertanya, "Kalau ayah tidak punya uang, apakah kalian masih akan datang bercerita?" Rian mengusap wajahnya. "Saya tetap akan datang, Pak." "Kenapa?" "Karena Bapak tetap ayah saya." Aku menundukkan kepala. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku terasa sesak. Selama beberapa minggu setelah malam itu, hubungan kami memang belum langsung seperti dulu. Rian masih berusaha menyelesaikan masalahnya. Aku hanya membantu sebatas yang benar-benar mampu kubantu. Bukan memberikan seluruh uang pensiun. Bukan membayar semua utangnya. Aku membantu dengan cara yang tidak membuatnya kembali bergantung sepenuhnya kepadaku. Dina juga mulai berubah. Dia tidak lagi membicarakan rumah. Dia justru sering datang membawa makanan. Kadang kami hanya duduk di teras. Tidak membicarakan uang. Tidak membicarakan warisan. Tidak membicarakan siapa yang akan mendapatkan rumah. Kami hanya berbicara tentang kehidupan. Tentang cucu. Tentang kebun. Tentang harga sayur di pasar. Hal-hal kecil yang dulu sebenarnya selalu kuinginkan. Beberapa bulan kemudian, pagi-pagi sekali aku duduk di teras. Secangkir kopi ada di tanganku. Udara kampung terasa dingin. Aku melihat kebun kecil yang akhirnya berhasil kubuat. Tidak besar, hanya beberapa tanaman cabai, tomat, dan sayuran. Tapi setiap kali melihatnya, aku merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang sempat hilang. Istriku duduk di sebelahku. Bahagia. Aku tersenyum. Lumayan. Dia tertawa kecil. Cuma lumayan. Aku melihat halaman rumah. Dulu aku pikir masa pensiun yang bahagia itu ketika semua anak hidup enak. Istriku menatapku. Sekarang aku tahu. Bahagia itu ketika kita bisa membantu keluarga tanpa kehilangan diri sendiri. Istriku tersenyum. Tidak lama kemudian terdengar suara anak kecil dari depan rumah. Cucu kami datang. Rian dan istrinya ikut. Mereka tidak datang untuk meminta uang. Tidak membawa proposal, tidak membawa dokumen. Mereka datang membawa makanan dan mengajak kami makan bersama. Aku berdiri menyambut mereka. Saat Rian memelukku, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa terpaksa, tidak ada lagi perhitungan. Hanya seorang anak yang memeluk ayahnya. Aku menepuk punggungnya. "Gimana kabarmu?" "Baik, Pak." "Usahanya?" "Masih pelan-pelan." Aku tersenyum. "Yang penting jangan menyerah." "Iya." Dina kemudian datang membawa cucunya. Dia tersenyum kepadaku. "Pak, nanti sore boleh bantu lihat tanaman saya?" Aku tertawa. "Boleh, tapi jangan minta rumah ayah." Dia langsung tertawa sambil menangis. "Enggak lagi, Pak." Aku ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali terasa seperti rumah. Bukan tempat untuk membicarakan uang. Bukan tempat untuk membagi aset. Bukan tempat untuk menghitung siapa yang sudah memberi dan siapa yang sudah menerima. Hanya rumah, tempat keluarga pulang. Dan sejak saat itu, aku memahami sesuatu yang terlambat kusadari. Menjadi orang tua bukan berarti harus mengorbankan seluruh hidup sampai tidak punya apa-apa lagi. Mencintai anak bukan berarti setiap permintaan harus dikabulkan.
Dan membantu keluarga bukan berarti kita tidak boleh memiliki batas. Kadang-kadang, mengatakan tidak bukan berarti kita berhenti menyayangi. Justru karena kita menyayangi, kita ingin anak-anak belajar berdiri dengan kaki mereka sendiri. Aku pernah berpikir, masa pensiunku akan bahagia karena anak-anak akan membuatku merasa dibutuhkan. Ternyata, aku justru belajar bahagia ketika anak-anak mulai tidak terlalu bergantung kepadaku. Rumah yang dulu hampir menjadi sumber pertengkaran, akhirnya kembali menjadi tempat kami berkumpul. Dan uang pensiun yang dulu hampir membuat keluarga kami terpecah, akhirnya hanya menjadi uang, tidak lebih. Karena ternyata yang paling berharga bukan uang itu, bukan rumah itu, bukan juga harta yang selama ini kami takut kehilangan. Yang paling berharga adalah ketika anak masih mau datang kepada ayahnya bukan karena membutuhkan sesuatu, tapi karena memang ingin bertemu. Sampai hari ini, setiap pagi aku masih duduk di teras yang sama, masih minum kopi yang sama. Masih melihat kebun kecil yang dulu hanya ada dalam bayanganku. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa takut menghadapi masa tua. Aku sudah tahu satu hal. Kalau suatu hari nanti aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi, aku ingin anak-anakku tetap datang, bukan karena apa yang bisa kuberikan. Aku ingin mereka datang karena aku adalah ayah mereka. Dan mungkin, itulah arti rumah yang sebenarnya. Kalau kalian berada di posisi saya, setelah mengalami semuanya, apakah kalian akan tetap memberikan sebagian besar harta kepada anak-anak, atau mulai menyiapkan kehidupan sendiri untuk masa tua? Saya benar-benar ingin membaca pendapat kalian. Karena mungkin ada orang tua di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama, tetapi masih takut mengatakan bahwa dirinya sudah lelah. Dan mungkin juga ada anak yang baru sadar bahwa orang tuanya bukan sumber uang yang tidak pernah habis. Kalau cerita ini terasa dekat dengan kehidupan kalian, bantu tekan tombol like dan subscribe. Bukan hanya supaya channel ini terus berkembang, tapi supaya cerita seperti ini bisa sampai kepada lebih banyak orang. Karena terkadang, satu cerita sederhana bisa membuat seorang anak berpikir ulang, dan membuat seorang ayah atau ibu sadar bahwa mereka juga berhak bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga setelah ini, rumah kalian bukan hanya tempat untuk pulang, tapi juga tempat di mana setiap orang merasa dihargai.